Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jumpa lagi dengan Sri Angkasa. Kita akan bahas sekarang pertemuan ke-8. Ini metode yang agak asing ya, yang kurang populer, yaitu dietary history. Nah, harapannya dengan pertemuan ini ya, yaitu masih dapat menjelaskan prinsip dietary history, prosedur, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita langsung mulai aja ya dengan introduction dulu nih, apa itu dietary history. Oke, yang pertama, dietary history ini dia mampu menilai ya, usual diet dari individu, ya, bahkan sampai setahun. Jadi setahun terakhir seperti apa. Nah, tapi kira-kira apa bedanya ya dengan FFQ? FFQ juga bisa sebenarnya tanya sampai setahun. 6 bulan terakhir atau setahun terakhir itu bisa juga ditanya. Terutama untuk makan makanan yang itu seasonal, berkaitan dengan musiman ya. Kalau misalkan musim mangga, kalau kita di Indonesia anggaplah di bulan September, November misalkan, kalau kita nanya cuman 2 bulan terakhir, sedangkan kita lakukan studinya di bulan Mei, maka yang mangga ini tidak tercover. Jadi kalau kita tanya setahun terakhir itu semua musim itu tercover, seperti itu. Nah, kalau si dietary history ini, dia juga memiliki time frame yang sama ya, time frame yang panjang, tapi kenapa kira-kira dia tapi gini, yang ditanya apa bedanya dengan si SQFFQ? Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Dia dikembangkan pertama kali oleh Burke 1947. Ada beberapa literatur yang bilang 1940, ada yang 1947, yang saya gunakan 1947 ya. Oke, kita langsung lihat aja sebenarnya prosedurnya seperti apa. Ya, apa bedanya dengan SQFFQ atau FFQ lah ya secara umum. Jadi tekniknya, ya original tekniknya, teknik awalnya itu dia terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah in-depth interview yang mendalam ya untuk menilai asupan makannya, ya, pola makannya dan juga jumlah porsi ya dengan URT. Kemudian langkah kedua adalah dia melakukan FFQ juga dengan food list. Dia punya food list juga di situ. Nah, kemudian food list ini dibandingkan atau di cross check dengan yang langkah pertama. Nah, langkah terakhir ikuti dengan 3 hari food record. Nah, itu bedanya itu ya dengan SQFQ ya atau FFQ ya. Dia bedanya ada in-depth interview di sini ya tentang pola makannya. Kemudian ada FFQ-nya juga, ada food list, kemudian dikonfirmasi lagi dengan langkah pertama dan diikuti dengan 3-day food record. Nah, tentu saja data yang didapatkan akan sangat lebih akurat ya dibandingkan dengan FFQ dan sebagainya. Oke, ini kalau dari segi gambaran, dia masuknya di bagian retrospektif juga ya, dietary history. Nah, bersama dengan si 24 hours recall, verifikasi questionnaire, ataupun dietary quality, dan juga screener. Screener tadi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, itu brief FFQ. Karena melakukan dietary history dengan langkah original yang dari Burke itu, beberapa peneliti melakukan modifikasi. Modifikasinya ya, modifikasi yang dilakukan oleh peneliti ya dengan lebih detail seperti itu. Dia menambahkan berapa jumlah makanannya per hari, apakah 3 kali makan sehari, 5 kali makan sehari, 6 kali makan sehari gitu ya. Kemudian appetite, apakah dia nafsu makan atau kurang nafsu makan dan sebagainya. Kemudian makanan yang tidak disukai, kemudian dalam keadaan kesehatan juga ya, dia ada mual muntah enggak, seperti itu. Konsumsi suplemen, kemudian konsumsi rokok juga, kemudian habit dari sleep-nya ya, tidurnya seperti apa, pola tidurnya, istirahatnya, kerja jenis pekerjaannya apa, dan juga exercise-nya seperti apa. Itu ditanyakan di dietary history. Nah, bagian modif yang utama ialah 24 hours food recall. Kan kalau yang sebelumnya dia 3-day food record ya. Ya, karena metode ini sangat kompleks sekali ya, dengan menanyakan pola makan, kemudian juga ikutin dengan FFQ, dan juga terakhir dengan food record untuk yang originalnya ya, ataupun berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang habit tentang tidur, istirahat dan sebagainya. Ini kan tentu saja perlu nutritionist terlatih atau dietitian terlatih, atau intinya interviewer yang terlatih gitu ya,
yang tidak judgmental seperti itu, dan juga tidak leading, ya, sehingga nanti data yang didapatkan akan memiliki data yang berkualitas dan juga errornya rendah, seperti itu. Memang untuk ini butuh sekali interviewer ataupun pengumpul data yang sangat terlatih. Penggunaan data history ini ya utamanya di clinical use atau clinical setting ya untuk data counseling. Kalau di rumah sakit biasanya kalau misalkan ada pasien datang itu akan di recall, tapi juga ditanya ya tentang riwayat kesehatannya, termasuk juga riwayat hygiene, ya, sikat gigi, mandi berapa kali dalam ini, atau sampoan berapa kali dalam seminggu, itu juga ditanyakan dalam pertama kali masuk rumah sakit. Sebenarnya yang dilakukan itu data history juga, karena diberikan tadi, karena dia ada riwayat kesehatan, ditanyakan, kemudian tentang pola makan, apakah ada alergi dan sebagainya, lalu diikuti dengan 24 hour recall. Jadi itu versi yang dimodifikasi. Ini adalah contoh formulir dietary history record. Ya, sekilas formulir ini tidak jauh beda ya dengan gabungan antara misalkan food record dengan food frequency. Lalu ikuti dengan frekuensi. Ya, ada keterangan kapan makannya itu breakfast dan juga waktu dan tempat. Ya. Kita lanjut coba di sini. Nah, ini juga ya. Nah, ini ada keterangannya. Nah, yang membedakan seperti apa? Membedakan coba lihat di sini. Food drink yang untuk ini kan untuk breakfast. Jadi biasanya si responden yang mengisi ini dia breakfastnya biasanya 8.30 dan di rumah. Dan apa yang dia makan biasanya? Nah, skim milk without sugar, whole milk bread, no salt, itu yang dia biasa makan. Selain itu apa lagi? Ya, yogurt, sandwich, dan sebagainya. Nah, ini tuh menggambarkan bukan sekali ya. Itu kan kalau food recall kan apa yang dia makan saat itu, pagi itu, pagi kemarin kalau food recall. Kalau food record apa yang dia catat untuk sarapan di waktu yang ditanyakan. Nah, kalau ini bedanya adalah sarapan, kapanpun dia sarapan itu tolong dideskripsikan, tolong tuliskan di sini. Seperti itu. Misalkan selama sebulan terakhir, sarapan pagi nasi uduk tuliskan di sini. Oh, pernah juga bubur ayam, tuliskan bubur ayam juga dideskripsikan di sini. Oh, pernah juga nasi gorengnya juga dideskripsikan di sini. Seperti itu bedanya ya. Contoh seperti ini, contoh pertanyaannya ya. Ini contoh pertanyaan yang di record dietary history ini. What do you usually eat for breakfast? Apa yang Anda biasa makan untuk breakfast? Jadi memang seluruh makanan yang biasa dia makan untuk sarapan itu akan ditanyakan. Itu diminta untuk dideskripsikan. Nah, itu ya bedanya dengan yang food recall ataupun food recall. Makanya metode ini sangat komprehensif sekali. Jadi dengan pertanyaan seperti itu diikuti dengan pertanyaan lebih lanjut, variasinya apa saja gitu ya. Oh, ternyata saya biasa makan nasi uduk, biasanya nasi goreng, dengan roti, bubur ayam, ternyata pernah sesekali cuma makan buah seperti misalkan itu digambarkan di sini ya. Itu baru kolom breakfast. Nah, bagian dengan selingan. Selingan biasanya dimakan apa saja? Oh, pernah ngambil coklat, ngambil roti, biskuit ya dan sebagainya. Itu digambarkan semuanya gitu. Dan frekuensinya. Oke. Nah, apa kelebihan kekurangannya? Tentu saja dia dapat access usual nutrient intake ya, luar biasa tentunya, lebih akurat ya. Bahkan dapat detect seasonal change. Ya, perubahan musim itu kelihatan juga di sini. Tuh. Jadi karena dia tercover ya 1 tahun terakhir. Semua yang biasa dia makan ya. Data on all nutrient can be obtained and you can correlate well with biochemical measure. Dia itu saja atau kita bahas tentang level objektif ya, dia termasuk yang level 4 seperti itu bisa berkaitan dengan biochemical measure. Tentu saja punya keterbatasan ya, tentunya lengthy interview proses karena harus menanyakan sarapan, contoh untuk sarapan tadi ya, sarapan itu apa sih yang dia makan, tentu saja lengthy ya, panjang sekali proses interviewnya. Tentu saja perlu highly trained interviewer, interviewer yang sangat terlatih gimana caranya interview yang panjang tadi itu merasa menyenangkan seperti itu dan tidak judgmental. Tentu saja sulit dan juga mahal ya, dan bisa jadi overestimate, dan kadang-kadang kerjasama dari responden itu
sangat diperlukan ya, kerjasama yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, untuk dietary history ini, latihannya ialah silakan cari contoh jurnal yang menerapkan dietary history. Nah, cari jurnalnya, nanti kan dapat tuh siapa yang melakukan apa. Misalkan nama seseorang gitu ya. Oke, angkasa Duyung dan kawan-kawan. Nah, itu full citation-nya tuliskan nama si penulisnya, tahunnya, judulnya, jurnalnya, volume dan sebagainya ya, seperti yang pernah dilatih sebelumnya. Kemudian cari informasi yang dikaitkan dengan data history tersebut. Misalkan di jurnal tersebut, ternyata dia mengaitkan data history dengan 24 hours urine sample. Nah, itu jadi disampaikan informasinya. Ya. Nah, lalu fokuslah ke bagian metode. Ceritakan prosedur yang diterapkan. Apakah menggunakan original atau yang dimodifikasi. Nah, kalau misalnya dimodifikasi, modifikasinya seperti apa yang dilakukan di jurnal tersebut atau si peneliti tersebut. Nah, terus kan jawabannya di kolom channel Data Tergizi. Nah, ini diharapkan individu ya, per individu. Oke, sekian untuk materi ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.